Halo Teknolovers! Tak dapat dipungkiri, sungai merupakan sumber air dan sumber kehidupan yang telah banyak melahirkan peradaban kuno di beberapa milenium yang lalu. Pun dengan negara kita yang tercinta ini, sebagian besar kerajaan dan kesultanan berkembang pesat di sekitaran aliran sungai. Sebut saja Tarumanegara atau Tarumah, kerajaan Hindu tertua yang ada di Jawa. Di sepanjang Sungai Citarum yang kini masuk dalam wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten inilah Raja di Rajaguru Jaya Sungawarman membangun kerajaannya. Namun, seiring perkembangan zaman dan bertambahnya populasi penduduk, kesadaran akan menjaga lingkungan kian tergerus. Sungai yang dulunya sebagai sumber kehidupan kini beralih fungsi menjadi tempat membuang sampah atau limbah oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, Teknolovers, di segmen kali ini kita akan membahas sungai yang dulunya kumuh yang disulap menjadi tempat wisata. Sungai apa saja itu? Mari kita simak. Pengen ke Venezia, Italia, namun dana nggak cukup? Tenang aja Teknolovers, di Indonesia ada loh spot wisata sungai yang menghadirkan sensasi berbeda namun tetap dikemas khas Kota Pahlawan, Surabaya. Melaju di atas perahu, kita bisa menikmati suguhan ribuan lampion warna-warni dengan berbagai bentuk dan ukuran. Lampu hias di sepanjang aliran sungai yang dilewati, spot wisata kuliner, patung ikonik Sura dan Baya yang lokasinya menyatu dengan area skate and BMX Park Surabaya, dan karena melewati jantung kota Surabaya, gedung pencakar langit dapat Anda saksikan. Tak perlu merogoh kocek yang dalam nih. Hanya dengan 4.000 per orang, Anda sudah dapat menikmati wisata susur sungai yang bertolak dari dermaga Taman Prestasi menuju ke Taman Ekspresi, kemudian kembali lagi ke dermaga Taman Prestasi. Namun ternyata siapa yang sangka bila dahulu Sungai Kalimas terkesan kumuh dan tak terawat. Jika di Korea ada Sungai Changgyecheon sebagai ikon kota Seoul, di Indonesia pun tak kalah loh sebab ada Tukat Badung atau Sungai Badung. Dahulu, kotor dan banyak sampah adalah image yang melekat dengan sungai yang berlokasi tak jauh dari Pasar-Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Sungai yang membelah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar ini, dalam penataan dan revitalisasinya menelan anggaran hingga yang tak sedikit. Di taman pinggir sungai telah disediakan tempat duduk berundak-undak seperti di stadion, air mancur, dan lampu warna-warni saat malam hari. Nah, di kanan dan kiri bantaran sungai juga telah dibuatkan struktur beton. Pemerintah Kota Denpasar berharap dengan adanya upaya ini dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Dan, karena dinilai mirip-mirip dengan Sungai Changgyecheon, tentunya Tukat Badung punya magnet tersendiri untuk menarik para wisatawan. Seiring dilangsungkannya perhelatan Asian Games tahun 2018 silam, di mana Palembang sebagai tuan rumah, Sungai Sekanak pun mulai bersolek. Dari awalnya kawasan yang kumuh menjadi tempat yang instagramable dengan cat warna-warni dan gambar mural di sekelilingnya. Sungai Sekanak merupakan salah satu anak cabang Sungai Musi. Berkenan dengan direvitalisasi, pemerintah setempat dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat dan menjaga kebersihan spot yang digadang-gadang akan menjadi ikon baru bagi Kota Palembang. Sewaktu Kota Bandung dipimpin oleh Bapak Ridwan Kamil, yang notabene juga seorang arsitek, berhasil merestorasi Sungai Cikapundung. Salah satu hasil dari program restorasi tersebut, membuahkan teras Cikapundung atau Terci, yang didesain langsung oleh pria yang akrab disapa Kang Emil ini. Nah, siapa sangka loh, bila dahulu tempat ini terkesan tak terjamah dan terawat, serta dijejali bangunan liar, namun berhasil diubah sedemikian rupa, agar dapat menjadi tempat untuk menampung aktivitas bagi warga Kota Bandung. Dan juga tentunya diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Teras Cikapundung memiliki tempat yang menarik, di antaranya amphitheater, kereta ular mini, memancing ikan untuk anak, dan terapi ikan perahu karet.
Dan di malam hari para pengunjung dimanjakan dengan air mancur yang meliuk-liuk layaknya seorang penari. Dan juga nih, panoramanya pun sangat estetik sehingga sangat cocok untuk bersuah foto. Masih di Pulau Dewata, Bali, masyarakat dan pemerintah setempat bersinergi untuk mentransformasi tempat yang dulu dikenal angker dan dijadikan tempat pembuangan sampah ini. Banyaknya pohon yang rimbun tentu menimbulkan kesan asri dan alami bila berada di objek wisata yang satu ini. Kita juga dapat memanfaatkan pinggir sungai menjadi area olahraga lari atau hanya sekedar jalan santai. Beberapa alat fitness serta jogging track juga telah disediakan. Di sekitaran bantaran sungai juga banyak wisatawan kuliner produk olahan UMKM masyarakat setempat yang juga bertindak selaku pengelola tempat wisata ini. Nah, di tahun 2018 lalu, objek ini pernah menjadi salah satu destinasi kunjungan kelompok delegasi Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia World Bank rangka mengadakan pertemuan tahunan. Pulau yang menyerupai huruf K dalam alfabet, apalagi kalau bukan Pulau Sulawesi. Tempat wisata air ini berada di Gorontalo. Wisata ini dulunya saluran irigasi tua yang tidak terurus dan banyak sampah loh yang berseliweran. Berada di atas meja apung sambil ngobrol dengan orang yang terkasih, emang memberi sensasi berbeda. Nah, di tempat ini, spot inilah yang menjadi andalan wisata air Talu Lobuto. Selain itu kalian juga bisa menikmati sepeda air. Dan di malam hari, banyak dijajakan kuliner khas Gorontalo untuk para pengunjung dengan harga yang sangat terjangkau. Beranjak ke Manado, Sulawesi Utara, tetangga dari Provinsi Gorontalo. Sempat viral di tahun 2020, banyak orang yang penasaran akan perubahan tempat ini. Setelah direnovasi secara otomatis, kesan kumuh pun ditanggalkan dari tempat ini. Objek wisata yang baru di kota Manado ini kian ramai. Banyak yang bersuah foto di tempat ini. Selain itu, bila sore tiba, banyak loh anak-anak yang terlihat berenang dan bermain air di tempat ini. Terletak di Desa Mejono, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, wisata Gronjong Wariti melibatkan setidaknya 57 kakak masyarakat di sekitar sungai Desa Mejono. Kegiatan wisata di Gronjong Wariti sekaligus telah memberdayakan perekonomian masyarakat sekitar. Karena masyarakat setempat yang mengelola berbagai wahana dan arena permainan seperti kereta kebun, rafting mini, kolam renang mini untuk anak, naik odong-odong perahu sepeda air, dan masih banyak wahana lainnya. Dengan dikisaran harga 10.000 hingga 20.000, Anda dan keluarga sudah dapat menikmati wahana tersebut. Nah, Teknolovers, sekian dulu ya ulasan aku mengenai sungai yang dulunya kumuh yang berhasil disulap menjadi tempat wisata. Tempat mana aja nih yang telah kalian kunjungi atau rencana nanti kalian kunjungi? Yuk ramaikan kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa!